Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Putra Lasena. Saya dari kelas 3B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, NIM 1514200045. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit ulasan mengenai perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Jadi teman-teman, sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi sejarah perkembangan kurikulum dari masa ke masa, maka alangkah baiknya itu kita mengetahui dulu definisi dari kurikulum beserta apa sih tujuan dari kurikulum itu. Nah, jadi teman-teman, di sini kurikulum sendiri itu diartikan dalam dua arti, di mana dalam arti luas dan ada dalam arti sempit. Nah, kalau dalam arti luas, kurikulum sendiri itu merupakan seperangkat rencana yang di dalamnya itu berupa peraturan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, pengertian ini menggarisbawahi adanya 4 komponen, di mana ada tujuan, ada isi, organisasi, serta strategi. Nah, kemudian pengertian kurikulum dalam arti luas itu seperti yang sudah disebutkan atau yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana peraturan yang mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran atau penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar guna untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu pengertian kurikulum dalam arti luas. Jadi teman-teman, kurikulum itu bisa diartikan dalam arti luas ataupun dalam arti sempit. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan kurikulum. Teman-teman pasti bertanya, tujuan dari kurikulum itu sih seperti apa? Nah, jadi kurikulum itu memiliki tujuan itu membimbing serta mendidik siswa itu agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi teman-teman, itulah definisi dari kurikulum, baik dalam arti luas ataupun dalam arti sempit, dan juga di situ ada tujuan dari kurikulum. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui definisi dari kurikulum dan tujuan dari kurikulum, maka kita juga perlu mempelajari sejarah perkembangan atau perubahan kurikulum yang terjadi atau yang pernah diterapkan di sistem pendidikan di Indonesia. Nah, teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kurikulum di Indonesia ini terbagi menjadi 10 atau dalam sistem pendidikan di Indonesia itu sudah mengalami 10 kali perombakan kurikulum, di mana dimulai dari kurikulum 1947 sampai dengan yang terakhir atau yang saat ini yaitu kurikulum 2013. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Kan tentunya di setiap kurikulum itu pasti ada kelebihan adapun ada kekurangannya. Nah, kita bahas dari kurikulum 1947, di mana kurikulum 1947 ini merupakan kurikulum yang pertama yang lahir pada masa kemerdekaan dan masih memakai istilah leerplan. Nah, dalam bahasa Belanda artinya itu bisa dikatakan sebagai rencana pelajaran atau lebih populer ketimbang menggunakan bahasa Inggris, yaitu berupa kurikulum. Nah, rencana pembelajaran kurikulum 1947 ini itu lebih mengurangi pendidikan pikiran dan lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta materi pelajaran yang dihubungkan dengan kejadian sehari-hari dan beberapa perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1947 ini, di mana kurikulum 1947 ini memiliki kelebihan yaitu disesuaikan dengan keadaan bangsa Indonesia yang masih ada saat itu dan masih baru dikatakan merdeka, di mana kesadaran berbangsa dan bernegara itu sangat penting, sehingga
pada kurikulum ini lebih menekankan kesadaran berbangsa dan bernegara pada siswa-siswa didiknya. Nah, kemudian kekurangan dari kurikulum 1947. Nah, kekurangan dari kurikulum 1947 ini itu pada kurikulum ini belum menekankan pada kemampuan berpikir, sehingga akibatnya siswa dan siswi Indonesia itu pada yang mempelajari atau pada masa itu belum bisa berpikir secara ilmiah. Nah, jadi itu kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1947. Nah, kemudian kita masuk ke kurikulum yang kedua, di mana itu kurikulum 1952. Nah, kurikulum 1952 ini merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya atau pengembangan dari kurikulum 1947, yaitu di mana kurikulum ini lebih merinci lagi pada setiap mata pelajaran. Karena itu kurikulum 1952 ini lebih dikenal sebagai rencana pelajaran yang terurai. Nah, tujuan dari pendidikan nasional berdasarkan kurikulum 1952 ini adalah yaitu untuk membentuk manusia yang susila dan cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dan menciptakan kesejahteraan masyarakat di tanah air. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1952 ini, di mana kelebihan dari kurikulum 1952 ini lebih atau telah menekankan agar siswa SMK itu lebih memiliki keahlian dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, adapun kedisiplinan, ada kerajinan, sopan santun, dan jiwa nasionalisme itu ditanamkan melalui tingkah laku guru dan penegak peraturan yang ada di sekolah. Dengan kata lain, bisa kita katakan bahwa pada kurikulum 1952 ini guru benar-benar menjadi panutan bagi para siswa. Nah, adapun kekurangan dari kurikulum 1952 ini yaitu dalam proses pembelajaran itu siswa bisa dikatakan kurang berperan aktif. Mengapa demikian? Karena guru-guru pada masa itu hanya memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa, dan siswa-siswa itu hanya mendengarkan pada saat proses pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum itu, sehingga lebih berorientasi pada teacher center. Nah, kemudian kita masuk ke kurikulum yang ketiga, di mana itu kurikulum yang ketiga itu ada kurikulum pada tahun 1964. Nah, menjelang tahun 1964, pemerintah Indonesia itu kembali menyempurnakan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, kali ini diberi nama sebagai Rencana Pendidikan 1964. Nah, pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 itu yang menjadi ciri dari kurikulum ini. Nah, adapun pokok-pokok pikirannya itu berupa bahwa pemerintah Indonesia itu mempunyai keinginan agar rakyat-rakyatnya itu mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran itu dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional dan jasmani. Kemudian di kurikulum 1964 ini juga memiliki kelebihannya dan juga adapun terdapat kekurangannya. Nah, kelebihan dari kurikulum ini yaitu membimbing siswa untuk melakukan problem solving. Dengan demikian, pembelajaran pada kurikulum 1964 ini siswa itu diharapkan mampu memecahkan masalah terutama dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, kurikulum 1964 ini tidak hanya menekankan pada bidang akademik, tetapi juga pada moral dan jasmani siswa. Nah, kemudian kurikulum 1964 ini juga terdapat kekurangannya. Nah, kekurangan dari kurikulum ini yaitu masih sentralistik atau sistem masih diatur oleh pemerintah pusat. Jadi tiap satuan pendidikan itu tidak dapat mengatur sistem pendidikannya baik secara mandiri dan
maupun secara bersama, sehingga jumlah pelajaran atau jumlah mata pelajarannya pun hanya 9, yaitu berupa muatan pelajaran yang bersifat teoritis dan tidak mengaitkan beberapa atau tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual yang ada di lapangan. Nah, kita masuk ke kurikulum selanjutnya, yaitu kurikulum 1968, di mana dalam kurikulum 1968 ini mulailah tercetak secara eksplisit kata Pancasila dalam sistem kurikulum kita. Nah, dengan disebutkannya bahwa kelompok pembinaan jiwa Pancasila terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, dan pendidikan olahraga. Nah, kurikulum ini juga merupakan suatu peralihan dari menuju integritas kurikulum yang bertujuan untuk membentuk manusia-manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berpedoman pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kekurangan dan kelebihan dari kurikulum ini yaitu kelebihannya ini sesuai dengan landasan dan tujuannya. Kurikulum 1968 ini kelebihannya itu mempertinggi mental, moral, dan budi pekerti serta memperkuat keyakinan agama dari peserta didik. Selain itu juga dapat mempertinggi kecerdasan dan keterampilan dan membentuk fisik yang kuat dan sehat dari siswa. Kemudian adapun kekurangan dari kurikulum ini yaitu seperti halnya pada kurikulum 1964, di mana kecenderungan hanya terdapat pada aspek moral, juga pembentukan pribadi yang hanya difokuskan secara individual saja. Akan tetapi pengetahuan sosial itu tidak menjadi pengetahuan yang mendasar pada kurikulum ini. Padahal pengetahuan sosial itu sangat penting bagi siswa ataupun bagi peserta didik. Nah, kemudian kita masuk ke kurikulum yang berikut, yaitu ada kurikulum 1975, di mana kurikulum 1975 ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan teori, model, desain, dan kurikulum modern. Nah, pikiran teoritik tentang peserta didik ini berupa proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, kemudian dijadikan dasar-dasar utama dalam pemikiran pengembangan kurikulum berikutnya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum ini, di mana kelebihan dari kurikulum 1975 ini yaitu lebih berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai. Artinya bahwa semua komponen kurikulum itu diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan, baik nasional, institusional, kurikuler, dan instruksional. Nah, kurikulum ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan di masyarakat. Selain itu, kurikulum ini lebih mengarah pada pembentukan tingkah laku siswa dan menggunakan pendekatan psikologi, penekanan efektivitas dan efisiensi. Dan adapun kekurangan yang terdapat pada kurikulum 1975 ini, yaitu kurikulum ini hanya terdiri atas program pendidikan umum, akademis, dan keterampilan saja, dan itu sudah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Selain itu, program sosialnya itu tidak hanya diterapkan secara khusus, terutama dalam pemberian pengetahuan sosial, hanya melengkapi pengetahuan lainnya. Adapun mata pelajaran IPS itu diberikan ketika anak duduk di pada bangku kelas 3 sekolah dasar. Seharusnya pengetahuan sosial itu diberikan pada peserta didik mulai dari sejak usia dini. Nah, kemudian kita masuk ke kurikulum 1984, di mana kurikulum ini itu lebih mengusung pada proses skill upwards. Meski lebih mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor dan tujuan tetap penting.
kurikulum ini juga biasa sering disebut sebagai kurikulum 1975 yang telah disempurnakan. Nah, mengapa demikian? Karena itu posisi siswa itu ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1984 ini, di mana kelebihannya itu pada pendekatan proses belajar mengajar pada kurikulum sekolah dasar itu lebih diarahkan guna membentuk keterampilan siswa dan memproses atau guna untuk memperolehnya. Dengan demikian proses belajar mengajar itu lebih mengacu pada bagaimana siswa itu belajar dan memperhatikan kecepatan belajar dari siswa tersebut, yang merujuk pada 3 aspek, di mana aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, adapun kekurangan dari kurikulum ini, jika dilihat dari pendekatan pembelajaran yang hanya berpusat pada peserta didik, maka kemungkinan anak didik yang memiliki kecenderungan lambat dalam proses pengetahuan itu akan semakin meningkat. Nah, pengetahuan sosial pada kurikulum ini hanya diberikan pada mata pelajaran yang bersifat sejarah saja. Tetapi nilai-nilai sosialnya itu tidak ditanamkan pada peserta didik. Kemudian kita masuk ke kurikulum berikutnya, yaitu ada kurikulum 1994, di mana kurikulum ini dibuat sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1984, serta mengkombinasikan dengan kurikulum 1975 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, menurut undang-undang tersebut bahwa pendidikan nasional itu bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, kelebihan dari kurikulum ini yaitu memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaian dengan lingkungan, sehingga memungkinkan siswa tersebut belajar lebih mudah, yaitu dengan cara belajar pada lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian kekurangan dari kurikulum ini yaitu karena kurikulum ini masih menggunakan lingkungan sekitar, sehingga dalam pembelajarannya itu dikhawatirkan terjadi perubahan yang signifikan pada lingkungan. Maka dikhawatirkan akan mengubah orientasi siswa tentang apa yang dipelajarinya, karena sistem pembelajarannya itu masih menggunakan lingkungan sekitar. Nah, kemudian kita masuk ke kurikulum 2004, di mana kurikulum 2004 ini dirumuskan bahwa kurikulum berbasis kompetensi yang merupakan perangkat rencana atau pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar siswa yang harus dicapai oleh siswa tersebut, seperti penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan. Adapun kelebihan dari kurikulum ini yaitu menggunakan metode dan model yang bervariasi, sehingga dapat membuat anak atau siswa itu menikmati proses kegiatan belajar mengajar tanpa merasakan kebosanan ataupun kejenuhan di dalam kelas. Nah, sehingga hasil belajar pun dapat diperoleh secara bervariasi sesuai dengan kemampuan dari si anak tersebut. Nah, kekurangan dari kurikulum 2004 ini yaitu pada kurikulum ini pelajaran PKN dan IPS itu disajikan dalam satu mata pelajaran saja, dan keterpaduan antara muatan pengetahuan yang menekankan pada peserta didik itu pada pendidikan moral juga dan sosial itu masih kurang fokus satu sama lain. Hal ini akan membuat peserta didik itu kurang memahami atau kurang paham akan pelajaran ketika keduanya itu diberikan secara terpisah. Nah, kemudian kita masuk ke kurikulum yang berikut, yaitu ada kurikulum 2006 atau biasa kita sebut dengan KTSP. Nah, KTSP sendiri ini merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan bervariasi. Nah, KTSP ini KTSP ini merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan ekonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan
uh, pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan potensi belajar mengajar di sekolah. Nah, adapun kekurangan dan kelebihan dari kurikulum KTSP ini, di mana kelebihannya itu KTSP ini sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk lebih meniti beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang acceptable, di mana bagi kebutuhan siswa itu sekolah juga dapat meniti beratkan mata pelajaran tertentu yang dianggap paling dibutuhkan oleh siswanya. Sebagai contoh, misalkan di daerah kawasan wisata. Nah, sekolah tersebut dapat mengembangkan keparwisataannya dalam bahasa Inggris dan bahasa Inggris sebagai keterampilan hidup. Nah, kemudian ada kekurangan dari kurikulum KTSP ini, di mana masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik dari segi konsep ataupun penyusunan maupun prakteknya di lapangan. Dan kekurangannya ini yaitu terdapat pada kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP ini. Nah, kemudian kita masuk ke kurikulum yang terakhir, kurikulum yang ke-10, itu ada kurikulum 2013 atau kurikulum yang digunakan saat ini. Di mana kurikulum 2013 ini itu dikembangkan untuk mengaitkan capaian pendidikan dengan dua strategi utama, yaitu ada peningkatan efektivitas dan pembelajaran, serta pada satuan pendidikan dan penambahan waktu pembelajaran di sekolah. Nah, adapun kelebihan dari kurikulum 2013 ini itu mengintegritaskan nilai keagamaan dalam atau menanamkan nilai keagamaan dalam setiap mata pelajaran yang dilihat dari kurikulum inti 1 dan 2 atau KD 1 dan KD 2. Kemudian dengan pengintegrasian ini diharapkan siswa tidak hanya pandai dalam bidang akademik, tetapi siswa juga memiliki nilai karakter dan keterampilan sosial. Kemudian kekurangan dari kurikulum 2013 ini itu terdapat sebagian besar guru yang belum siap untuk mengembangkan kreativitas siswa. Terkadang gurunya juga masih kurang kreatif. Nah, untuk itu diperlukan pelatihan dan pendidikan agar mengubah paradigma guru itu sebagai pemberi materi ataupun pemberi ilmu itu menjadi guru yang dapat memotivasi siswa agar lebih kreatif lagi. Nah, jadi teman-teman, mungkin itulah ulasan sejarah perkembangan kurikulum yang ada di sistem pendidikan Indonesia dari masa ke masa, yaitu dimulai dari sistem dari kurikulum 1947 sampai yang saat ini itu kurikulum 2013. Jadi mungkin itu saja sedikit ulasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Saya Rahmat Putra Lasena, pamit undur diri dari hadapan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.